Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Robi N. Putra Nasution MPDI. Perkenalkan, nama saya Tata Cendekia Yasinaga Putra dari kelompok 9. Dan teman-teman saya Alwi Shihab dan Fahri Sandi. Bicaranya saya di sini ingin mempresentasikan materi yang kami bawakan, yaitu teologi Islam dan ilmu pengetahuan. Baiklah, langsung saja ke pemateri pertama dan kedua kami persilakan. Bab 2 Pembahasan Teologi Islam. Teologi dari segi etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teologi, yang terdiri dari kata theos yang berarti Tuhan atau dewa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Secara terminologi, teologi Islam adalah ilmu yang membahas usul sebagai suatu akidah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, wujud dan sifat-sifatnya, Rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan sebagiannya yang diperkuat dengan dalil-dalil akliyah dan nakliyah. Teologi disebut juga ilmu tauhid karena yang dibicarakan adalah tentang keesaan Tuhan. Disebut ilmu akaid karena yang dibahas tentang ikatan seorang hamba dengan Tuhannya. Menurut William L. Ross, teologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu theology, yang artinya discourse or reason concerning God, atau diskursus atau pemikiran tentang Tuhan. Dengan kata-kata ini, Ross lebih jauh mengatakan teologi merupakan disiplin ilmu yang berbicara tentang kebenaran wahyu serta independensi filsafat dan ilmu pengetahuan. Goff mengatakan bahwa teologi merupakan penjelasan tentang keimanan, perbuatan, dan pengalaman agama secara rasional. Sedangkan menurut Virgilius Worm, the discipline which concerns God atau our divine reality and good relation to the world, pemikiran sistematis yang berhubungan dengan alam semesta. Ensiklopedia Evermans disebutkan tentang agama yang karenanya membicarakan tentang Tuhan yang manusia dalam pertaliannya dengan Tuhan. Sedangkan pengertian teologi Islam secara terminologi terdapat sebagai perbedaan menurut Abdul Razak. Teologi Islam adalah ilmu yang membahas aspek ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya secara rasional. Muhammad Abduh juga berpendapat tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan daripadanya. Juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah, meyakinkan keyakinan mereka, meyakinkan apa yang ada pada diri mereka, apa yang boleh dihubungkan kepada diri mereka, dan apa yang terlarang menghubungkannya kepada diri mereka. Terima kasih. B. Ilmu pengetahuan sosial dalam teologi. Secara dalam situasi yang semakin global seperti sekarang ini, manusia dibedakan kepada berbagai tantangan. Di samping peluang dan kesempatan, dalam keadaan demikian dijumpai adanya manusia yang berhasil menyikapi kehidupan global secara bermakna dan bergaya guna. Tetapi, malah ada juga yang tidak tahu arah yang dituju. Dan ilmu pengetahuan sosial diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif strategis bagi pengembangan manusia pada situasi global saat ini. Namun, demikian ilmu IPS dinilai sudah mulai atau hampir gagal dalam memberikan pemecahan ilmu masalah sosial yang muncul dalam era globalisasi, karena dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang dijadikan landasan dalam ilmu pengetahuan sosial tersebut berasal dari filsafat barat yang bertumpu pada logika nasional dan cara berpikir empiris. Dan salah satu upaya mengatasi kebutuhan dari IPS yang demikian itu, agama diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap berbagai masalah sosial, ekonomi, politik, keamanan, maupun kemakmuran, maupun sebagainya, sehingga kehadiran agama itu dapat manfaatnya bagi penganut agama. Dengan uraian di atas, kita bisa menghubungkan antara ajaran agama Islam dengan ilmu sosial. 1. Pandangan ajaran Islam tentang ilmu sosial. Perbandingan ajaran Islam tentang ilmu sosial dapat dilihat dari ajaran Islam di bidang sosial. Islam ternyata agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah. Hal demikian dapat dilihat misalnya bila urusan
ibadah bersamaan waktunya dengan urusan sosial yang paling penting, maka ibadah dipendek atau ditangguhkan, atau dikosor atau dijamak dan bukan ditinggalkan. Keterkaitan agama dengan masalah kemanusiaan menjadi penting jika dikaitkan dengan situasi keamanan di zaman modern ini, bukan ditinggalkan. Keterkaitan agama dengan masalah kemanusiaan menjadi penting jika dikaitkan dengan situasi keamanan di zaman modern ini. Kita telah mengetahui bahwa di dalam situasi dunia yang semakin global, manusia menghadapi berbagai macam persoalan yang benar-benar membutuhkan pemecahan segera, sehingga dalam keadaan demikian, tanpa bahwa kita harus memiliki ilmu pengetahuan sosial yang mampu. 2. Ilmu sosial yang bernuansa Islam. Kita butuh ilmu sosial yang prospektif, yaitu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberikan petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk siapa dan oleh siapa. Dari definisi dapat diambil kesimpulan bahwa ada 3 pokok yang mendasari ilmu pengetahuan, yaitu 1. Rasionalis, yaitu yang mempergunakan metode deduktif dalam menyusun pengetahuan. Premis yang digunakan dalam penalaran diperoleh dari ide yang menurut anggapannya jelas dan dapat diterima oleh akal. 2. Empiris, bahwa pengetahuan manusia itu didapatkan melalui pengalaman yang konkret. 3. Wahyu, tidak memerlukan penalaran tetapi menggunakan wahyu sebagai sumber pengetahuan atau sains yang menjadi petunjuk inspirasi akal untuk menemukan hukum alam atau sunatullah. Selain itu, ilmu sosial harus dikawal oleh akhlakul karimah, artinya orang-orang yang mengembangkan, menciptakan, dan ada yang menggunakan teknologi harus memiliki landasan akhlakul karimah yang kuat, agar teknologi yang diciptakan berorientasi untuk membangun peradaban yang manusiawi, sehingga teknologi tidak digunakan untuk hal-hal yang merusak. Baiklah, itu saja materi yang kami bawakan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.